Yang terhormat Ibu Lindriani Escape Nurse MKes selaku dosen mata kuliah Pendidikan Promosi dan Kesehatan. Pada saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Gloria Sigele, Adriana Mangesa, Nurul Aziza Said, Risa Palute, Hilmi Lintin, Diayanti, dan saya Merlin sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Palute dari kelompok 8. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi yang berjudul Pengembangan Program Pendidikan Kesehatan Klien. Pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat sebagai pendidik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan kesehatan klien, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seorang mendapat informasi yang didapatnya. Kemudian yang kedua, tingkat sosial ekonomi. Semakin tinggi sosial ekonomi, semakin mudah dalam menerima informasi. Kemudian yang ketiga, adat istiadat dalam masyarakat akan mudah menerima informasi apabila sesuatu dengan adat istiadatnya. Kemudian yang keempat, kepercayaan masyarakat. Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang yang dipercaya. Kemudian yang kelima, ketersediaan waktu di masyarakat. Pemberian pendidikan kesehatan menyesuaikan waktu masyarakat. Kemudian tujuan promosi kesehatan menurut WHO. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, mendorong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Kemudian yang ketiga, mendorong pembangunan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, saya Hilmi Lintin. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip, teknik, dan strategi pendidikan kesehatan, di mana terbagi menjadi 3. Prinsip pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman di mana dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan. Sasaran pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan seseorang kepada seseorang karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Kedua, yaitu teknik, di mana terbagi menjadi 3, yaitu teknik pendidikan kesehatan individual, teknik pendidikan kesehatan kelompok, dan teknik pendidikan kesehatan massa. Ketiga, yaitu strategi, di mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyebar luasan informasi kesehatan, kedua, pengembangan potensi swadaya masyarakat, dan ketiga, pengembangan penyelenggaraan. Adapun implementasi pendidikan kesehatan, yang pertama, pengenalan lokasi penyuluhan, mengenal masyarakat, mengenal wilayah. Kedua, menentukan prioritas. Ketiga, menentukan tujuan penyuluhan. Keempat, menentukan sasaran penyuluhan. Kelima, menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. Keenam, memilih alat peraga atau
media penyuluhan, dan yang terakhir, penyuluhan rencana penilaian atau evaluasi. Nah, adapun tujuan pendidikan kesehatan yang pertama untuk menetapkan penilaian terhadap program yang sedang berjalan dan kecenderungannya. Dan yang kedua, sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan perencanaan program akan datang. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya, dan manajemen atau resourcen saat ini serta di masa-masa mendatang. Adapun mekanisme evaluasi dalam program promosi kesehatan yang pertama yaitu deskripsi program, tujuan, dan sasaran spesifik. Yang kedua, menetapkan kriteria untuk evaluasi. Ketiga, pemilihan desain evaluasi. Keempat, pengumpulan data untuk penilaian. Kelima, analisis data. Dan keenam, laporan hasil evaluasi. Itulah materi yang saya bawakan mengenai tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.